Novel audio bela diri yang hadir hampir tiap hari. Novel Menara Keos yang ke-7. Edisi 51 hingga 60. Tingkat kultivasi Zhao Chuang berada pada akhir tingkat ke-6 guru spiritual. Cukong mampu mengalahkannya hanya dengan satu gerakan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, membuktikan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari Zhao Chuang. Setidaknya pada tahap awal tingkat ke-7 guru spiritual, atau bahkan pada tahap tengah tingkat ke-7 guru spiritual. Menurut perkiraan Zhou Chuan, dengan kekuatan Cukong, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan serangkaian 5. Tetapi 4 kali berturut-turut pasti akan terjadi. Seperti yang diharapkannya, Cukong tidak beristirahat dan bertarung 2 kali berturut-turut. Dalam setiap pertandingan, ia menjatuhkan mahasiswa baru ketiga dan keempat yang dikirim oleh Akademi Mingyue ke atas panggung dengan satu gerakan dan memenangkan pertandingan. Pada saat ini, semua penonton sangat bersemangat. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Cukong mengalahkan 4 mahasiswa baru dari Akademi Mingyue secara berturut-turut, melengkapi rangkaian 4 kemenangan. Itu rangkaian 4. Sejak Akademi Xingchen dan Akademi Mingyue mengadakan kompetisi pertukaran mahasiswa baru, Akademi Xingchen tidak pernah menang lebih dari 3 pertandingan. Terutama dalam 3 tahun terakhir, jangankan memenangkan permainan, dia bahkan tidak bisa melihat mahasiswa baru ketiga Akademi Mingyue. Dan hari ini, Cukong membuat sejarah. Dia menyelesaikan serangkaian 4 dan mencetak rekor baru untuk hasil terbaik Akademi Xingchen dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru. 5 berturut-turut, 5 berturut-turut, 5 berturut-turut. Para murid luar dan bahkan para tetua luar yang menonton tidak dapat menahan diri untuk berteriak, berharap Cukong dapat menciptakan lebih banyak kejayaan. Wajah Zhang Jianan menjadi pucat saat mendengar teriakan orang banyak. Dia menoleh ke mahasiswa baru terakhir Akademi Mingyue dan berteriak, "Wu Jianfeng, keluarkan semua kekuatanmu dan kalahkan Cukong secepat mungkin. Biarkan mereka melihat apa artinya menjadi seorang pejuang pemberani." Jenius. Ya, seorang pria muda dengan pedang panjang di punggungnya dan mata tajam melangkah keluar dan berjalan ke sisi berlawanan dari Cukong. Nama pria ini adalah Wu Jianfeng. Ia lahir dalam keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Ia memiliki garis keturunan kelas 5 tingkat atas, garis keturunan badai petir, dan memiliki bakat luar biasa. Pedang panjang di punggungnya disebut pedang guntur gila, yang merupakan senjata spiritual tingkat tinggi kelas 2. Meskipun tingkat kultivasinya berada di tengah-tengah alam master spiritual tingkat ke-7, namun kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan seorang kultivator di awal alam master spiritual tingkat ke-8. Pertandingan ke-10 dari kompetisi pertukaran mahasiswa baru, Wu Jianfeng dari Akademi Mingyue melawan Cukong dari Akademi Xingchen. Pertarungan resmi dimulai. Zhou Chuan mengumumkan. Wu Jianfeng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi menatap Cukong dan berkata dengan bangga, "Jika kekuatanmu hanya seperti yang kamu tunjukkan dalam 4 pertempuran pertama, maka kamu bisa mengakui kekalahan. Jika tidak, kamu akan terluka parah oleh tuan muda ini. Saya terbaring di tempat tidur selama 3-5 bulan. Cukong berkata dengan tenang, "Rekan-rekan muridmu terlalu lemah. Dalam 4 pertempuran pertama, aku hanya menunjukkan 60% kekuatanku." Cukong mengatakan kebenaran tanpa melebih-lebihkan. Tetapi bagi Wu Jianfeng, itu terdengar sangat arogan. "Sungguh tidak tahu malu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mengaku kalah, tetapi kau tidak menghargainya. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Begitu dia selesai berbicara, Wu Jianfeng menghunus pedang petir dari punggungnya dan menebasnya ke arah Cukong di udara. Tebasan petir. Sebilah pedang petir yang tajam melesat keluar dari pedang petir gila, memancarkan kekuatan yang mengerikan, dan menebas ke arah Cukong dengan kuat. Meskipun Wu Jianfeng tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, bahkan seorang kultivator di tahap tengah guru spiritual tingkat ke-7 akan merasa sulit untuk memblokirnya. Menurutnya, sudah cukup untuk menghadapi Cukong. Cukong menatap bilah pedang petir yang datang ke arahnya, jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan dengan kekuatan 1000 pon, menghantamkannya ke arahnya. Ledakan. Pedang petir yang tampaknya sangat kuat itu hancur oleh pukulan Cukong. Hanya itu, Cukong tampak santai. Kultivasi ki dan badan. Wu Jianfeng merasakan aura yang terpancar dari Cukong, dan pupil matanya sedikit mengecil. Meskipun Cukong tidak menggunakan ilmu bela diri apapun pada pukulan tadi, dia mengerahkan seluruh tenaganya.
Dia tidak hanya memperlihatkan kultivasinya di puncak alam master spiritual tingkat ke-7 akhir, dia juga memperlihatkan fisiknya di tahap tengah alam penempaan badan. Hanya dengan menggabungkan keduanya Anda dapat menghancurkan bilah petir menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Semua penonton menatap Cukong dengan tak percaya, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk menebak kekuatan Cukong, mereka tetap saja meremehkan Cukong. Itulah puncak dari akhir tingkat ke-7 guru spiritual. Banyak murid luar elit yang telah bergabung dengan akademi selama 2 atau 3 tahun belum mencapai ini. Belum lagi, Cukong juga telah mencapai tahap tengah alam penempaan badan. Ini berarti bahwa Cukong telah mengolah volume pertama teknik tingkat Suan menengah, seni api naga, ke tingkat keberhasilan yang kecil. Dan hanya 1 bulan telah berlalu sejak dia mendapatkan volume pertama, seni api naga. Suatu pikiran muncul di benak setiap orang pada saat yang sama, seperti yang diharapkan dari seseorang yang disukai oleh surga. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah, pertama-tama, Cukong bukanlah orang yang benar-benar disukai oleh surga. Kedua, sekalipun seseorang sungguh-sungguh diberkati surga, ia tidak akan sesat itu. Cukong, hebat sekali. Seru Zhou Chuan penuh semangat. Awalnya dia mengira bahwa 4 kali berturut-turut adalah batas kemampuan Cukong. Tanpa diduga, kekuatan Cukong telah meningkat ke titik ini. Mungkin, Cukong benar-benar dapat mencapai prestasi 5 kali berturut-turut. Wu Jianfeng menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan rasa jijai di hatinya, dan berkata kepada Cukong dengan serius, "Tadi aku meremehkanmu. Kamu layak untuk kuperjuangkan." Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras, bagaikan guntur yang dahsyat, dia melesat ke arah Cukong dengan kecepatan yang amat cepat. Pada saat yang sama, dia terus mengayunkan pedang petir di tangannya, seketika menebas beberapa bilah pedang petir. Bagus sekali. Cukong mengeluarkan raungan rendah, memegang pedang api bumi dan menginjak langkah api peledak, dan bertarung dengan Wu Jianfeng. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam yang hebat terdengar dan percikan api beterbangan di mana-mana. Mereka berdua telah mengolah seni bela diri gerakan badan tingkat Suan tingkat rendah hingga sempurna, dan kecepatan gerakan mereka sangat cepat. Di antara mahasiswa baru yang baru saja bergabung dengan Akademi Bintang tahun ini, hanya sedikit yang bisa melihat dengan jelas pergerakan Kong dan Wu Jianfeng, sedangkan mahasiswa baru lainnya bahkan hampir tidak bisa melihat sekilas sosok mereka. Membandingkan orang dengan orang lain hanya akan membuatmu mati, dan membandingkan barang dengan orang lain hanya akan membuatmu membuangnya. Seorang mahasiswa baru berkata dengan emosi, "Kita baru berada di akademi selama 2 bulan, dan Master Pavilion telah benar-benar pergi. Kami di belakang." Mahasiswa baru lainnya berkata, "Master Pavilion adalah orang yang disukai oleh surga, dan pemahamannya sangat menakjubkan. Selain itu, semakin kuat Master Pavilion, semakin kuat Pavilion Kong, dan semakin besar manfaat yang akan kami dapatkan sebagai anggota." Percakapan antara keduanya terdengar oleh para siswa senior di sekitar mereka, dan banyak dari mereka mulai berpikir untuk bergabung dengan Pavilion Kong. Dalam sekejap mata, Cukong dan Wu Jianfeng bertarung selama beberapa ronde. Harus dikatakan bahwa Wu Jianfeng, sebagai mahasiswa baru terbaik di Akademi Mingyue, memang cukup cakap. Meskipun kultivasinya tidak sebaik Cukong, namun ilmu pedangnya sangat hebat. Ditambah lagi, pedang petir di tangannya memberinya keunggulan dalam hal tingkatan, dan ia bertarung bola-balik dengan Cukong. Tentu saja, Cukong selalu berada di atas angin. Ledakan. Terdengar suara teredam. Wu Jianfeng terkena telapak tangan Cukong dan segera mundur. Wu Jianfeng melirik jejak telapak tangan di dadanya dan menghela napas. Pertarungan tadi membuatnya menyadari bahwa kekuatannya tidak sebaik Cukong. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah pada akhirnya. Aku tidak pernah menyangka akan dipaksa sampai sejauh ini. Cukong, kamu cukup sombong untuk membuatku menggunakan kartu trufku. Wu Jianfeng memegang bilah pedang petir liar di tangan kanannya dan melukai telapak tangannya, darah pun langsung menyembur keluar dari luka tersebut. Wu Jianfeng memasukkan petir liar ke dalam tanah, kemudian dengan tangannya yang berlumuran darah, dia segera membentuk serangkaian segel tangan misterius. Dalam sekejap mata, Wu Jianfeng membuat lusinan segel tangan. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, tanda berdarah tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya.
Teknik semburan darah. Wu Jianfeng meraung, dan auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tingkat kultivasinya langsung naik dari tingkat tengah guru spiritual tingkat ke-7 ke tingkat tengah guru spiritual tingkat ke-8. Ini adalah level yang benar-benar baru. Metode rahasia. Wajah Zhou Chuan tiba-tiba berubah saat melihat pemandangan ini. Segala jenis metode rahasia sangatlah berharga. Bahkan teknik rahasia yang paling umum pun lebih berharga daripada teknik tingkat Xuan tingkat menengah. Keluarga dan pasukan biasa tidak dapat mengakses teknik rahasia. Wu Jianfeng juga menguasai teknik rahasia yang disebut teknik semburan darah, karena ia dilahirkan dalam keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Efek dari metode ini mirip dengan pil pembakar darah, yang dapat langsung meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur praktisi. Namun perbedaannya adalah pil pembakar darah hanya berguna bagi para kultivator di bawah tingkat kelima guru spiritual. Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat kelima guru spiritual, pil pembakar darah akan kehilangan khasiatnya. Selain itu, dalam duel yang adil dan terbuka, dilarang mengonsumsi ramuan seperti pil pembakar darah. Teknik Bloodburst berbeda. Teknik ini merupakan teknik rahasia dan merupakan cerminan kekuatan praktisi. Tidak dilarang untuk menggunakannya dalam duel. Selain itu, bahkan jika kultivasi seseorang mencapai tingkat guru spiritual agung, teknik semburan darah akan tetap berguna. Tentu saja, metode rahasia ini juga memiliki kekurangan. Pertama, metode rahasia dibatasi waktu. Kedua, ketika teknik rahasia tersebut kehilangan efeknya, maka praktisi akan menderita serangan balik, yang menyebabkan hilangnya energi dan darah paling tidak, atau cedera serius paling parah. Kemenangan akhir permainan ini pasti akan menjadi milikku. Wu Jianfeng mengunci cukong, mengambil pedang petir, dan melancarkan serangan terkuatnya. Tebasan petir, ledakan. Energi spiritual yang dikaitkan dengan guntur di sekitarnya tampaknya tertarik secara fatal dan berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi bilah pedang petir raksasa, melayang di atas kepala Wu Jianfeng, memancarkan kekuatan petir dan niat pedang yang mengerikan, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Memotong. Saat Wu Jianfeng mengayunkan pedang guntur gila, bilah guntur raksasa di atas kepalanya menebas ke arah cukong. Para penonton merasakan kekuatan Thunder Blade dan wajah mereka menjadi pucat. Sudah berakhir. Cukong akan kalah. Bahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat ke-8 dari guru spiritual tidak dapat menahan serangan ini. Belum lagi cukong. Rangkaian 5 itu sebenarnya hanya khayalan, mustahil untuk dicapai. Ye Feiyu berpikir lebih kejam lagi di dalam hatinya, akan lebih baik jika pukulan ini bisa membunuh cukong. Bahkan jika tidak membunuhnya, setidaknya bisa melukainya dengan serius. Namun sayang, imajinasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Menghadapi bilah pedang guntur raksasa yang datang ke arahnya, tidak ada rasa takut di wajah cukong. Maaf, saya juga punya kartu truf. Cukong terlihat memegang pedang api bumi dengan kedua tangan, mengangkatnya ke atas kepalanya, lalu menebasnya dengan kuat. Gerakan pertama teknik pedang api darah, tebasan api darah. Pada saat ini, momentum cukong mencapai puncaknya. Kultivasi guru spiritual di puncak level ke-7 dan alam fisik tahap tengah alam penempaan badan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan spiritual yang besar mengalir deras ke pedang api bumi. Ledakan. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung berubah menjadi bayangan pedang api yang besar, berdiri di udara. Kekuatan guntur yang dipancarkan Thunder Blade tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hantu Flame Sword. Saat berikutnya, hantu pedang api bertabrakan dengan pedang guntur raksasa di udara. Dampak energi yang mengerikan melanda bagaikan badai. Wajah para penonton berubah lagi dan lagi. Dalam pandangan mereka, ini bukan lagi pertarungan antar mahasiswa baru. Bahkan pertarungan antara orang-orang terkuat di bagian bawah daftar naga tersembunyi sekte luar berada pada level ini. Di bawah tatapan semua orang, hantu pedang api dan pedang guntur raksasa berada dalam kebuntuan, dan tampaknya pertempuran berakhir seri. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa retakan tiba-tiba muncul pada bilah pedang guntur raksasa itu, dan momentumnya mulai menurun. Setelah beberapa kali tarikan napas, terdengar suara retakan keras. Bilah pedang guntur raksasa itu tak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Ah!
Wu Jianfeng menjerit kesakitan saat dia dipukul keras dan terjatuh keluar ring, napasnya sangat lemah. Kita menang. Chu Kong menang. Akademi Xing Sen kita menang. Bukan hanya menang, tapi saya juga menyelesaikan rangkaian 5 putaran, dan saya menyelesaikan rangkaian 5 putaran dalam waktu 1/4 jam. Tuan Paviliun sungguh perkasa. Semua penonton melonjak kegirangan dan bersorak bagai guntur. Bukan salah mereka jika mereka kehilangan ketenangan. Itu karena mereka terlalu bersemangat. Chu Kong benar-benar melakukannya 5 kali berturut-turut. Dan dia menyelesaikan serangkaian 5 buah hanya dalam waktu 1/4 jam. Bahkan setelah menggunakan teknik rahasia, Wu Jianfeng, yang berasal dari keluarga kaya di ibu kota kekaisaran dan memiliki darah kelas 5 tingkat atas, masih belum sebanding dengan Chu Kong. Kerja bagus. Zhou Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Chu Kong membawa kehormatan besar bagi Akademi Xing Sen kali ini. Hasilnya benar-benar melampaui ekspektasinya. Dia masih ingat bahwa tahun lalu Zhang Jianan berkata dengan arogan bahwa dia akan menyelesaikan serangkaian 5 dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru tahun ini. Hasilnya, serangkaian 5 memang selesai. Mereka baru saja menjadi mahasiswa baru di Akademi Xing Sen, dan mereka telah menyelesaikan rangkaian mahasiswa baru di Akademi Mingyue. Pada saat ini, ekspresi Zhang Jianan benar-benar berlawanan dengan ekspresi Zhou Chuan dan yang lainnya, dan seburuk yang terlihat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Kong akan sekuat itu. Apakah ini benar-benar orang yang disukai surga yang tidak memiliki darah di badannya? Mengapa seorang jenius seperti itu bergabung dengan Akademi Xing Sen, yang merupakan yang terlemah di antara 3 akademi besar? Bagaimana pecundang Shen Feng itu bisa merekrut murid? Kenapa dia tidak merekrut orang jenius seperti itu ke Akademi Mingyue-ku? Zhang Jianan menggertakkan giginya dan berkata, saat aku kembali, aku akan menghukumnya dengan keras. Di dalam Akademi Mingyue, Shen Feng, seorang tetua sekte luar yang sedang berlatih, tiba-tiba bersin dan merasa kedinginan di sekujur badan. Zhou Chuan melirik Zhang Jianan yang tampak muram, lalu mengumumkan dengan lantang, kompetisi pertukaran mahasiswa baru tahun ini secara resmi berakhir, dan pemenangnya adalah Akademi Xing Sen. Sorak-sorai di alun-alun sudah mulai memudar. Namun saat suara Zhou Chuan mereda, sorak-sorai yang memekakkan telinga kembali terdengar di alun-alun. Zhang Jianan menarik napas dalam-dalam, menatap Zhou Chuan dan berkata dengan dingin, Zhou Chuan, kali ini Akademi Mingyue yang kalah, tetapi kamu tidak perlu berpuas diri. Ini hanya kompetisi pertukaran mahasiswa baru, hanya makanan pembuka. Kompetisi akademi akan segera dimulai. Saya harap saat kalian melihat hasil Akademi Xing Sen, kalian masih bisa tertawa terbahak-bahak seperti yang kalian lakukan sekarang. Setelah berkata demikian, Zhang Jianan membawa Wu Jianfeng, Zhao Chuang dan keempat orang lainnya yang penuh luka, lalu segera meninggalkan Akademi Xing Sen, tidak ingin tinggal sedetik pun. Melihat punggung Zhang Jianan dan yang lainnya yang pergi, Zhou Chuan mendesah pelan. Zhang Jianan benar. Dibandingkan dengan kompetisi akademi yang diadakan setiap 3 tahun, kompetisi pertukaran mahasiswa baru hanyalah makanan pembuka. Yang dimaksud dengan kompetisi akademi adalah kompetisi yang diselenggarakan bersama oleh 3 akademi besar. Tidak hanya Akademi Xing Sen dan Akademi Mingyue, tetapi juga Akademi Matahari yang paling kuat akan berpartisipasi. Dalam semua kompetisi akademi sebelumnya, hasil Akademi Xing Sen selalu suram, dan dihancurkan sepenuhnya oleh Akademi Mingyue dan Akademi Yueri. Saya berharap Akademi Xing Sen saya dapat memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi akademi ini. Zhou Chuan melirik Chu Kong, lalu kesangguhan Yanran di antara kerumunan, rasa harap-harap cemas muncul dalam hatinya. Kompetisi pertukaran mahasiswa baru terkait dengan reputasi Akademi Xing Sen. Sangguan Yanran, sebagai yang pertama dalam daftar naga tersembunyi, tentu saja tidak akan melewatkannya. Chu Kong memang orang yang disukai surga seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno. Pemahamannya memang luar biasa. Dia baru berada di akademi selama 2 bulan. Dia tidak hanya berlatih volume pertama, seni api naga, tetapi juga telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia, keberhasilan kecil, tetapi juga menguasai seni bela diri tingkat tinggi Suan, pedang darah. Terlalu tidak normal untuk mempraktikkan seni pedang api ke tahap awal. Ada 3 gadis berdiri di samping sangguan Yanran. Salah satu gadis dengan kuncir kuda kembar angkat bicara. Aku tidak menyangka bahwa selain pemimpin sekte luar, ternyata ada orang kutu kupret.
Gadis lain menggelengkan kepalanya. Gadis terakhir menghela nafas, dibandingkan dengan Cukong dan Master Sekte, kecepatan kultivasi kita lambat seperti siput. Pemimpin sekte yang mereka maksud adalah Sangguan Yanran. Ketiga gadis di samping Sangguan Yanran semuanya adalah anggota Gerbang Phoenix, dan semuanya ada dalam daftar naga tersembunyi, dengan kekuatan yang luar biasa. Gadis dengan kuncir kuda kembar itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tuan, misi sekte luar tingkat 9 yang Anda terima membutuhkan seorang pembantu yang ahli dalam seni bela diri atribut api, bukan? Cukong adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu." Dua gadis lainnya mengangguk ketika mendengar ini. Mereka semua mengikuti Sangguan Yanran untuk menantang misi sekte luar tingkat ke-9 dan tahu betapa sulitnya misi itu. Sangguan Yanran melirik Cukong di atas panggung dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan Cukong saat ini paling-paling setara dengan yang terkuat di bagian bawah daftar naga tersembunyi, yang tidak cukup. Jika dia ingin membantuku menyelesaikan tahap ke-9, aku akan menjadi lawannya. Level untuk menyelesaikan misi ini, Anda harus setidaknya berada di peringkat 10 besar peringkat naga tersembunyi. Gadis dengan kuncir kuda kembar itu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita tunggu dan lihat. Bukankah duel antara Cukong dan Yang Kun akan berlangsung sebulan lagi? Jika Cukong dapat mengalahkan Yang Kun, dia akan memenuhi syarat untuk membantu." Master Sekte, misi tercapai. Sangguan Yanran mengangguk. "Saya menantikan pertarungan sengit sebulan lagi." Di alun-alun, semua tetua sekte luar dan pengikut sekte luar memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Namun ada dua pengecualian. Kedua orang ini adalah Wang Haichao dan Yang Kun. Keduanya saling berpandangan dan melihat sedikit kekhawatiran di mata masing-masing. Keduanya awalnya berpikir bahwa meskipun Cukong adalah orang yang disayangi oleh surga, namun karena pengaruh tidak memiliki garis keturunan, dia pasti tidak akan mampu menerobos 4 alam utama dalam waktu 2 bulan. Namun sekarang, tingkat kultivasi Cukong telah mencapai puncak akhir tingkat ke-7 guru spiritual, dan hanya ada 2 tingkatan utama yang membedakan dia dan Yang Kun. Masih ada sebulan tersisa sebelum pertarungan, dan Cukong mungkin benar-benar bisa mengejar Yang Kun. Agar benar-benar aman, kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan Yang Kun. Wang Haichao berkata dengan muram di dalam hatinya. Dia menatap Cukong dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi bersama Yang Kun. Saat kompetisi pertukaran mahasiswa baru berakhir, orang-orang di alun-alun berangsur-angsur bubar. Zhou Chuan menyemangati Zhao Zihao, Shen Changfeng dan 3 orang lainnya dengan beberapa patah kata, memberi tahu mereka untuk tidak patah semangat dan terus berlatih keras. Dia juga memberi mereka masing-masing sebotol pil pemulihan dan 2 botol pil lingu sebagai hadiah atas berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru. Kemudian, Zhou Chuan mengalihkan pandangannya ke Cukong, "Kamu kembali dulu. Aku akan membawa kesempatan besar ke vilamu untuk menemukanmu nanti." Shen Changfeng dan Feng Haibo keduanya memandang Cukong dengan rasa iri. Jika Zhou Chuan, seorang guru spiritual agung di puncak akhir surga ke-9, menyebutnya sebagai kesempatan besar, maka itu pastilah kesempatan besar. Zhao Zihao dan Ye Feiyu tampak muram. Semakin banyak kesempatan yang diperoleh Cukong dan semakin kuat dirinya, semakin tipis harapan mereka untuk membalas dendam. Ya, Cukong mengepalkan tangannya, meninggalkan alun-alun dan kembali ke vilanya sendiri. Setengah jam kemudian, Zhou Chuan dan seorang lelaki tua pendiam datang ke villa Cukong. Jika diperhatikan lebih dekat, Zhou Chuan dan lelaki tua itu terlihat memiliki 3 kesamaan. "Ini ayahku, Tetua Agung Akademi, Zhou Hong." Zhou Chuan memperkenalkan. Cukong terkejut ketika mendengar ini, dia segera menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, murid memberi hormat kepada Tetua Agung. Di dalam akademi, baik tetua sekte luar maupun tetua sekte dalam tidak diberi peringkat. Hanya 10 tetua yang memenuhi syarat untuk mendapat peringkat. Sang Tetua Agung adalah pemimpin dari 10 tetua. Orang pertama di bawah kepala istana, yang memiliki kekuatan besar. Tidak hanya itu, sebagai Tetua Agung Akademi Bintang, kultivasi Zhou Hong telah mencapai tingkat ke-9 dari Raja Roh. Melihat seluruh kekaisaran Qian, mereka semua adalah orang kuat kelas 1. "Apakah ini orang yang kamu pilih?" Zhou Hong melirik Cukong dan berbalik menatap Zhou Chuan. Meski hanya sekilas, Cukong merasa seolah-olah dia ketahuan. Kekuatannya cukup bagus.
Dia telah mencapai puncak tingkat ketujuh akhir dari alam master spiritual, dan alam fisiknya berada di tahap tengah alam penempaan badan. Namun, dia tidak memiliki garis keturunan di badannya, dan potensinya sangat terbatas, kata Zhou Hong acuh tak acuh. Cukong awalnya membangkitkan garis keturunan kelas 5, garis keturunan api spiritual, tetapi diambil oleh keluarga Chu menggunakan metode rahasia yang kejam. Meskipun dia kehilangan garis keturunannya, itu adalah berkah tersembunyi. Dia diberkati oleh surga dan menjadi orang yang disukai oleh surga. Zhou Chuan menjelaskan. Dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru yang baru saja berakhir, Cukong seorang diri mengalahkan 5 mahasiswa baru dari Akademi Mingyue dalam waktu 1/4 jam, menyelesaikan rangkaian 5 kemenangan dan membawa kehormatan besar bagi Akademi Xingchen. Zhou Hong mengangkat alisnya sedikit dan menatap Cukong dengan pandangan setuju. Zhou Chuan melanjutkan, jika Cukong cukup beruntung untuk mendapatkan token api biru, memasuki gua api biru, dan membangkitkan kembali garis keturunannya, maka sebagai orang yang disukai oleh surga, masa depannya pasti tidak akan terbatas. Ketika Zhou Hong mendengar ini, secercah cahaya cemerlang melintas di matanya. Apa yang dikatakan Zhou Chuan benar. Dengan kecepatan kultivasi Cukong, jika dia bisa memiliki garis keturunan lagi, masa depannya akan cerah. Memikirkan hal ini, Zhou Hong sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Cukong dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu dapat bertahan selama 1 batang dupa, tetua ini akan memberimu kesempatan. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Cukong bertanya, tekanan yang amat mengerikan meledak dari badannya dan menghantam ke arah Cukong. Cukong segera mengerahkan segenap kekuatannya dan melawan balik dengan putus asa. Sebagai seorang pendekar kuat di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9, jika Zhou Hong melepaskan semua tekanannya, Cukong tidak akan mampu menahannya sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya mengendalikan tekanan dalam batas yang bisa diterima Cukong. Ujian ini bukan menguji kekuatan Cukong, tetapi menguji tekadnya. Detik, tik, tik. Keringat menetes di wajah Cukong, dia merasa seperti sedang memikul gunung di punggungnya. Meskipun sangat menyakitkan, tatapan mata Cukong tampak tegas dan badannya tegak lurus seperti pohon pinus, tanpa satu pun lengkungan. Zhou Hong mengangkat alisnya dan berpikir, meskipun bocah ini baru berusia 16 tahun, tekadnya jauh melampaui teman-temannya. Yang tidak diketahui Zhou Hong adalah meskipun Cukong baru berusia 16 tahun, dia telah berlatih keras di tingkat pertama pagoda kekacauan selama 20 tahun sejak dia mendapatkannya. Usia mental Cukong sebenarnya lebih dari 36 tahun. Waktu untuk sebuah dupa berlalu dalam sekejap mata. Meskipun Cukong berkeringat deras, badannya tetap tegak tanpa membungkuk sedikitpun. Zhou Hong menatap Cukong dalam-dalam, namun tidak menarik kembali tekanannya. Dia ingin melihat sampai di mana batas Cukong. 1,5 batang dupa, 2 batang dupa, 2,5 batang dupa. Dalam sekejap mata, 5 batang dupa telah lewat. Pandangan mata Cukong mulai kabur, bibirnya memucat, dan dia mengalami dehidrasi pareh. Namun dia tetap berusaha keras untuk bertahan, tanpa membungkukkan badannya sedikitpun. Zhou Hong mengangguk dengan sangat puas dan menarik kembali otoritasnya, kamu telah lulus ujian. Ho, ho, Cukong terengah-engah, setelah beberapa lama, raut wajahnya perlahan pulih. Ayah, karena Cukong telah lulus penilaianmu, bisakah dia bertarung atas nama keluarga Zhouku? Tanya Zhou Chuan. Baiklah. Zhou Hong mengangguk dan berkata, jika ada orang di keluarga Zhou yang bertanya, katakan saja bahwa Cukong adalah murid terdaftarku. Ketika Zhou Chuan mendengar ini, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Dia tidak menyangka ayahnya akan begitu optimis terhadap Cukong. Menurut ide awalnya, dia berencana untuk menerima Cukong sebagai muridnya. Namun sekarang, Cukong telah diterima oleh ayahnya sebagai murid terdaftar, dan mulai sekarang dia akan berada di generasi yang sama dengannya. Zhou Chuan tersadar dan berteriak kepada Cukong yang kebingungan, apa yang kau lakukan? Berlututlah dan jadilah muridku. Setelah mendengar peringatan Zhou Chuan, Cukong segera tersadar dan berlutut di hadapan Zhou Hong. Sambil bersujud, ia berseru, murid Cukong, sambutlah sang guru. Zhou Hong adalah tetua agung Akademi Bintang dan orang kuat kelas 1 di akhir tingkat ke-9 alam Raja Roh. Dia kuat dan memiliki kekuatan besar. Dilihat dari seluruh kekaisaran Qian, dia dianggap sebagai tokoh penting.
Bisa memiliki Zhou Hong sebagai guru adalah impian banyak talenta muda. Namun sekarang, Zhou Hong mengambil inisiatif untuk menerima Chu Kong sebagai muridnya. Ini jelas merupakan kesempatan yang bagus. Tidak mungkin bagi Chu Kong untuk menyerah. Zhou Hong mengangguk, dan dengan santai melambaikan kekuatan spiritual lembut untuk mengangkat Chu Kong. Berikan padaku tanda identitasmu, kata Zhou Hong. Chu Kong segera mengeluarkan token identitas dari liontin giok penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zhou Hong dengan hormat. Zhou Hong mengeluarkan token tetuanya dan mentransfer 10.000 kredit ke token identitas Chu Kong. Dia berkata, 10.000 kredit ini adalah hadiah dari gurumu. Chu Kong segera mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, guru. Jika kamu bisa memperoleh Changyan Order dan memasuki Changyan Cave, kamu akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan kembali garis keturunanmu. Aku akan menerimamu sebagai muridku dan memberimu hadiah yang berharga, kata Zhou Hong. Dia menepuk bahu Chu Kong dan menyemangatinya, berlatihlah dengan baik dan jangan mengecewakanku. Jika kamu menemui masalah di sekte luar di masa mendatang, kamu selalu dapat meminta bantuan kakak seniormu Zhou Chuan. Ya, kata Chu Kong. Mendengar ini, Zhou Chuan menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Dia telah berubah dari tetua Zhou menjadi saudara senior Zhou Chuan. Namun, ini juga normal. Dalam jalur kultivasi, yang lebih unggul adalah gurunya, dan usia tidak menjadi masalah. Belum lagi Chu Kong sekarang hanya menjadi murid ayahnya, dan keduanya telah menjadi teman sejawat. Jika suatu hari, tingkat kultivasi Chu Kong jauh melampaui dirinya, wajar saja jika dia akan membungkuk hormat pada Chu Kong dan memanggilnya senior. Kamu bertanggung jawab untuk menjelaskan sisanya kepada Kong, kata Zhou Hong sambil menatap Zhou Chuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa itu. Sebagai tetua agung Akademi Bintang, dia memiliki banyak hal yang harus ditangani dan sangat sibuk. Jika Zhou Chuan tidak datang menemuinya hari ini, dia tidak akan datang ke gerbang luar untuk membuang-buang waktu. Setelah Zhou Hong pergi, Chu Kong menangkupkan kedua tangannya, membungkuk pada Zhou Chuan, dan berkata penuh terima kasih, kakak senior, karena telah memberiku kesempatan luar biasa ini. Jika Zhou Chuan tidak ada di sana, dengan statusnya, dia bahkan tidak akan bisa bertemu Zhou Hong, apalagi menjadi muridnya. Zhou Chuan segera membantu Chu Kong berdiri dan melambaikan tangannya, sambil berkata, kamu bisa memuja ayahku sebagai gurumu karena kemampuanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Alasan mengapa Zhou Hong menerima Chu Kong sebagai murid terdaftarnya bukanlah karena rekomendasi Zhou Chuan, tetapi karena ia terkesan dengan tekad Chu Kong yang gigih. Jalan kultivasi itu penuh duri, dan menjadi makin sulit seiring Anda melangkah maju. Bakat dan kemampuan memang penting, tetapi kemauan jauh lebih penting. Hanya dengan kemauan yang kuat Anda dapat mengatasi berbagai kesulitan, melangkah lebih jauh dalam proses kultivasi, dan akhirnya menjadi orang yang kuat. Zhou Chuan melanjutkan, kesempatan besar yang kuceritakan kepadamu bukanlah menjadi seorang murid, melainkan menjadi anggota Ordo Changyan. Changyan Ling. Ada sedikit keraguan di mata Chu Kong. Dia baru saja mendengar Zhou Hong dan Zhou Chuan berbicara tentang Ordo Changyan dan rumah gua Changyan, tetapi dia tidak tahu banyak tentang keduanya. Zhou Chuan tersenyum tipis dan menjelaskan, ada 3 peluang besar di Kekaisaran Api Merah, dan gua Changyan adalah salah satunya. Gua ini ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan, seorang ahli top yang terkenal di Kekaisaran. 100 tahun yang lalu, Kaisar Pengobatan Changyan. Pupil mata Chu Kong sedikit mengecil saat mendengar itu. Mereka yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Pengobatan harus telah mencapai setidaknya tingkat pertama Raja Roh, dan juga harus menjadi alkemis kelas 5 yang kuat. Saat berikutnya, Zhou Chuan membenarkan dugaan Chu Kong, Kaisar Pengobatan Changyan adalah seorang alkemis tingkat tinggi kelas 5, dan kultivasinya telah mencapai tingkat keempat Kaisar Roh. Keterampilan alkimianya tidak hanya ada di Changyan kita, tetapi juga di alam dewa. Kekaisaran, bahkan di antara 4 negara tetangga, itu terkenal. Gua Changyan yang ditinggalkannya bukan hanya tempat kultivasinya, tetapi juga tempat pemakamannya. Di dalam gua, selain teknik berharga, seni bela diri, alat spiritual, dan ramuan, hal yang paling berharga adalah. Ini adalah warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Chu Kong mengangguk. Warisan yang ditinggalkan oleh seorang alkemis kelas 5 di tingkat Kaisar Roh pastilah sangat berharga.
Bahkan kekuatan teratas Kekaisaran Api Merah akan tergoda olehnya. Sebelum kematiannya, Kaisar Pengobatan Api Biru mendirikan formasi yang kuat di Rumah Gua Api Biru untuk memilih penerus yang akan mewarisi warisannya. Rumah Gua Api Biru dibuka setiap 10 tahun sekali. Hanya mereka yang berusia di bawah 20 tahun yang diizinkan masuk. Hanya pemuda dari Ordo Changyan yang bisa memasuki gua dan bertarung demi peluang, kata Zhou Chuan perlahan. Dan hanya ada 30 token api biru. Setiap kali sebelum istana Gua Api Biru dibuka, formasi di dalam gua akan secara acak menembakkan 30 token api biru, dan hanya mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya yang dapat memperolehnya. 1,5 bulan yang lalu, ketika orang-orang kuat dari keluarga Zhou saya sedang menjelajah jauh di pegunungan Xingchen, mereka menemukan Ordo Changyan di luar gua monster. Sayangnya, setelah orang-orang kuat dari keluarga Zhou saya membunuh monster itu dan mengambil Ordo Changyan, mereka menemukan Ordo Changyan. Pada saat yang sama, 2 keluarga lainnya tiba dan juga menemukan Ordo Api Biru. Orang-orang dari 3 keluarga itu langsung pecah menjadi konflik. Namun, karena mereka sama-sama kuat, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jadi, mereka melaporkan masalah itu kepada keluarga masing-masing. Setelah berdiskusi, ketiga keluarga memutuskan untuk menahan diri. Sebuah kompetisi. Setiap keluarga akan mengirimkan 3 pemuda di bawah usia 20 tahun untuk berkompetisi. Pemenang akhir akan mendapatkan token api biru. Setelah mendengarkan cerita Zhou Chuan, wajah Cukong menunjukkan ekspresi pencerahan. Ternyata kesempatan besar yang disebutkan Zhou Chuan sebelumnya adalah mewakili keluarga Zhou dalam kompetisi dan memenangkan Ordo Changyan. Selama dia dapat mengalahkan 8 orang lainnya, dia akan dapat memperoleh Ordo Changyan dan memenuhi syarat untuk memasuki Changyan Cave Mansion. Meskipun tampaknya kesempatan ini tidak sebaik menjadi murid Zhou Hong. Lagi pula, hanya dengan memenangkan kompetisi seseorang dapat memperoleh Ordo Changyan. Jika Anda kalah, Anda tidak mendapat apapun. Tetapi Cukong mengerti bahwa kesempatan ini lebih berharga daripada menjadi murid Zhou Hong. Tahukah kamu, Changyan Cave Mansion merupakan satu dari 3 peluang besar Kekaisaran Qian, dan merupakan tempat warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan. Tempat ini hanya akan dibuka setiap 10 tahun sekali, dan setiap kali dibuka, hanya ada 30 tempat tersedia. Setiap titik sangatlah berharga. Keluarga Zhou, tempat Zhou Chuan berasal, adalah salah satu keluarga bangsawan teratas di Kekaisaran. Selain Zhou Hong, seorang pria kuat di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9, ada 3 pria kuat lain di alam Raja Roh. Kekuatan keluarga lebih kuat dari keluarga Chu. Terlebih lagi, kultivasi Zhou Chuan telah mencapai puncak akhir tingkat ke-9 dari guru spiritual agung, dan dia hanya selangkah lagi dari alam raja spiritual. Begitu terobosan itu terjadi, keluarga Zhou akan memiliki 5 pembangkit tenaga listrik alam Raja Roh. Setidaknya ada puluhan talenta muda di bawah usia 20 tahun di keluarga Zhou. Tetapi hanya ada 3 tempat untuk bersaing dalam kompetisi, tidak cukup untuk tim kami. Sekarang, 1 dari 3 tempat diberikan kepada Cukong. Kesempatan seperti ini jelas merupakan kesempatan besar. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Chuan, "Terima kasih, kakak senior. Aku akan mengingat kebaikanmu di hatiku dan pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan." Zhou Chuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu sendiri yang berjuang untuk ini. Jika kamu tidak memenangkan kejayaan untuk Akademi Xingchen-ku dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru, aku tidak akan bisa membantumu meskipun aku menginginkannya." Meski begitu, Cukong masih ingat akan kebaikan hatinya ini. "Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budi Zhou Chuan." Zhou Chuan berkata, "Terlalu sulit untuk mendapatkan warisan Kaisar Pengobatan Api Biru. Tidak ada yang pernah berhasil dalam 100 tahun terakhir. Kakak senior memintamu untuk berjuang demi Ordo Api Biru dan memasuki Rumah Gua Api Biru terutama untuk pil roh darah." Sebelum Cukong membuka mulutnya untuk bertanya, kata-kata Zhou Chuan berikutnya membuat matanya tiba-tiba menjadi cerah dan menampakkan kegembiraan. Pil roh darah adalah pil tingkat tinggi kelas 5, sangat berharga. Bagi para kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan kelas 1 dan 2, meminum pil roh darah dapat langsung meningkatkan garis keturunan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
Bagi para kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan kelas 1 dan 2, meminum pil roh darah dapat langsung meningkatkan garis keturunan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda telah membangkitkan garis keturunan tingkat 3 dan 4, mengonsumsi pil roh darah akan memberi Anda peluang 30% untuk meningkatkan garis keturunan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan bagi para kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan di atas tingkat 4, pil roh darah akan memiliki tidak berpengaruh. Pil roh darah dapat memberikan peluang 30% untuk naik ke garis keturunan tingkat 4. Jika Anda bisa mendapatkan pil roh darah, Anda seharusnya memiliki harapan untuk membangkitkan garis keturunan Anda lagi, kata Zhou Chuan. Dengan kecepatan kultivasi Cukong, selama dia bisa memiliki garis keturunan lagi, menerobos ke ranah Raja Roh di masa depan benar-benar merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Terima kasih, kakak senior. Aku pasti akan merebut Ordo Changyan. Cukong mengepalkan tangannya, matanya penuh dengan semangat juang. Ini menyangkut masa depannya, dan dia bertekad untuk mendapatkan Ordo Changyan. Saudaraku, aku percaya padamu. Zhou Chuan menepuk bahu Cukong, berlatihlah dengan baik. Aku akan memberitahumu saat waktu kompetisi sudah ditentukan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan villa Cukong. Setelah Zhou Chuan pergi, Cukong menghitung keuntungan hari ini. Selain menjadi murid Zhou Hong dan memenangkan tempat dalam kompetisi, ia juga menerima hadiah 10.000 kredit dari Zhou Hong. Dengan 10.000 SKS tersebut, kini ia memiliki total 31.505 SKS. Aku sudah berlatih Explosive Flame Step dengan sempurna. Sudah waktunya untuk menukarnya dengan seni bela diri tingkat tinggi. Cukong berkata pada dirinya sendiri. Saat kekuatannya terus meningkat, langkah api peledak, tingkat Xuan yang rendah tidak lagi dapat memuaskan Cukong. Dia meninggalkan villa dan langsung menuju lantai 2 aula cabang. Cukong melirik daftar penebusan kredit dan tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit kekecewaan. Dalam daftar tersebut, kecuali seni pedang api darah dan seni bela diri tingkat lanjut Xuan yang dikaitkan dengan emas, tingkatan seni bela diri lainnya berada di bawah tingkat lanjut Xuan. Penatua Sen, yang bertanggung jawab atas lantai 2 aula cabang manajemen, melihat kekecewaan di wajah Cukong dan bertanya, apakah kamu tidak menemukan harta yang ingin kamu tukarkan? Cukong mengangguk dan berkata, aku ingin menukarnya dengan seni bela diri gerakan badan tingkat Xuan tingkat tinggi. Namun, seni bela diri gerakan badan tertinggi dalam daftar pertukaran kredit hanya berada di tingkat Xuan menengah, dan itu tidak cocok untukku. Untuk saya, Penatua Sen tersenyum dan berkata, jika Anda ingin menukarkan keterampilan gerakan badan tingkat lanjut Xuan, pergilah ke lantai 3. Cukong tercengang, Penatua Sen, bukankah hanya orang-orang kuat di daftar naga tersembunyi yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai 3? Dia masih seorang murid luar elit dan menurut aturan akademi, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ketiga aula cabang. Penatua Sen berkata, para murid luar elit lainnya memang tidak memenuhi syarat, tetapi kalian berbeda. Kekuatan kalian cukup untuk masuk dalam daftar naga tersembunyi, tetapi kalian tidak menantang para murid kuat di bagian bawah daftar naga tersembunyi. Saya bisa membuat pengecualian dan membiarkan Anda masuk dalam daftar kredit. Lantai 3 aula. Penatua Sen secara alami pergi menonton kompetisi pertukaran mahasiswa baru, dan dia melihat penampilan Cukong. Dengan kekuatan Cukong saat ini, dia mampu menduduki peringkat terbawah dalam daftar naga tersembunyi. Selain itu, Cukong telah membawa kehormatan besar bagi Akademi Xingchen dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru, jadi membuat pengecualian kecil baginya bukanlah masalah besar. Terima kasih, Tetua Sen. Cukong mengepalkan tangannya. Silakan, kata Penatua Sen dengan santai. Cukong naik ke lantai 3 ruang kredit. Senjata spiritual tingkat menengah tingkat 2, pedang emas, 2.500 kredit. Senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 2, tombak api, 8.000 kredit. Teknik tingkat Xuan menengah, teknik tanah tebal, 2.000 kredit. Seni bela diri tingkat lanjut Xuan, tebasan angin dan awan, 5.800 kredit. Melihat harta karun pada daftar pertukaran kredit, mata Cukong berbinar. Setelah beberapa saat, dia menemukan keterampilan seni bela diri tingkat lanjut Xuan, Spark Step, yang dia inginkan, yang dihargai 5.500 kredit.
Cukong segera mendatangi tetua sekte luar di lantai 3 aula cabang manajemen dan membeli langkah percikan. Setelah menghabiskan 5.500 kredit, ia masih memiliki 26.005 kredit tersisa. Cukong memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menggunakan kredit ini dengan tergesa-gesa. Dia berencana untuk menukarnya dengan senjata spiritual kelas 3 yang praktis setelah memasuki ranah guru spiritual agung. Setelah meninggalkan aula kredit, Cukong pergi ke pavilion misi dan secara acak menerima 2 misi sekte luar tingkat 4. Membunuh monster menengah tingkat kedua Frostwind Wolf akan memberimu 250 kredit. Membunuh monster menengah tingkat kedua Golden Claw Eagle, 250 kredit. Menurut aturan akademi, semua murid luar harus menyelesaikan 2 tugas akademi setiap bulan. Cukong berencana untuk mengasingkan diri sampai hari pertarungan dengan Yang Kun, jadi dia harus menyelesaikan misi akademi terlebih dahulu untuk menghindari tertangkap oleh orang seperti Wang Haichao dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Meskipun Zhou Chuan sekarang adalah kakak laki-lakinya, dia dapat melindunginya dari luar. Tetapi Cukong tidak ingin menimbulkan masalah bagi Zhou Chuan karena masalah sepele seperti itu. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, misi sekte luar tingkat keempat tidaklah sulit sama sekali dan tidak akan memakan waktu lama. 2 jam kemudian, Cukong membawa Mahiat Serigala Angin Beku dan Elang Cakar Emas kembali ke pavilion misi, menyerahkan misi, dan menerima hadiah sebesar 500 kredit. Setelah keluar dari pavilion misi, Cukong segera kembali ke villa, mengunci pintu, dan kemudian memasuki lantai pertama pagoda untuk mulai berlatih. 1 bulan kemudian, tibalah hari duel dengan Yang Kun. Cukong tidak khawatir dengan Yang Kun, yang berada di akhir tingkat ke-9 guru spiritual. Dengan kecepatan latihannya, tidak akan sulit untuk mengejar Yang Kun. Apa yang sebenarnya dia pedulikan adalah kompetisi untuk Chang Yanling. Karena 2 keluarga lainnya bisa duduk dan berdiskusi dengan keluarga Zhou dan memutuskan untuk menggunakan kompetisi untuk menentukan kepemilikan Ordo Changyan, itu membuktikan bahwa kekuatan kedua keluarga ini tidak kalah dengan keluarga Zhou. Dan kemungkinan besar mereka adalah keluarga bangsawan kelas 1 di Kekaisaran. Keturunan langsung dari 3 keluarga besar memiliki sumber daya yang besar untuk berkultivasi dan pasti sangat kuat. Selain itu, setiap keluarga hanya dapat mengirim 3 orang untuk bertarung, dan mereka harus menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Akan sangat sulit bagi Cukong untuk mengalahkan 8 orang lainnya dan memenangkan kompetisi. Anda harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Saat Cukong berlatih dengan tekun, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 8 tahun telah berlalu. Hancurkan untukku. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan suara gemuruh yang keras, 2 sinar cahaya terang melintas di matanya. Saat aumannya terdengar, aura yang kuat meledak dari badannya, menyapu tingkat pertama pagoda. Momentum Cukong terus meningkat. Retakan. Terdengar suara sedikit pecah. Suara ini persis suara terobosan penghalang alam. Ledakan. Momentum yang telah mencapai puncaknya, tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat. Kultivasi Cukong berhasil menembus level ke-9 akhir guru spiritual ke level pertama awal guru spiritual agung. Setelah beberapa saat, Cukong menarik kembali momentumnya dan menghela napas, akhirnya berhasil. Setelah lebih dari 8 tahun berlatih keras, dengan bantuan ribuan pil lingu dan pil penguat tulang, ia akhirnya berhasil menerobos ke alam guru spiritual agung. Kalau saja orang itu adalah kultivator lain, setelah berlatih keras dalam waktu yang lama dan mengonsumsi begitu banyak pil lingu serta pil tempering tulang, tingkat kultivasinya paling tidak akan mampu mencapai tingkat ketiga dari guru spiritual agung. Akan tetapi, dia baru saja menerobos ke tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung. Hal ini membuat Cukong semakin ingin mendapatkan Ordo Changyan. Changyan Cave Mansion adalah satu-satunya tempat yang dapat diaksesnya saat ini, yang memiliki harapan untuk memungkinkannya memiliki garis keturunan lagi. Dia tidak boleh melewatkannya. Selama 8 tahun ini, Cukong tidak hanya meningkatkan kultivasinya ke tahap awal dari tingkat pertama dari guru spiritual agung, tetapi juga mengolah volume pertama dari seni api naga ke tingkat menengah. Badan fisiknya telah mencapai puncak tahap tengah dari body tempering realm. Ada ribuan pon kekuatan tersembunyi di balik badannya. Badan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang guru spiritual tingkat 9 biasa.
Seni pedang api darah dikultivasikan ke tingkat keberhasilan kecil, dan langkah api bintang dikultivasikan ke tingkat keberhasilan awal. Jika Cukong sekarang mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan seorang guru spiritual hebat di akhir level kedua tidak akan menjadi tandingannya. Sekarang aku seharusnya bisa bersaing untuk mendapatkan posisi teratas di daftar naga tersembunyi. Cukong mengepalkan tangannya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Akan tetapi, dia tidak terlalu tertarik menjadi nomor 1 di daftar naga tersembunyi. Berdasarkan peraturan akademi, murid luar yang berhasil menembus alam guru spiritual agung dapat dipromosikan menjadi murid dalam dan pergi ke daerah lereng gunung. Meskipun tempat pertama dalam daftar naga tersembunyi memiliki banyak keuntungan, masih ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengan murid-murid dalam. Selain peningkatan kekuatan, keterampilan alkimia Cukong juga meningkat. Selama 8 tahun ini, dia telah menghabiskan semua bahan obatnya, dan keterampilan alkimia miliknya telah mencapai puncak alkemis tingkat tinggi kelas 2, dengan peluang 100% untuk memurnikan pil penguat tulang kualitas terbaik. Setelah berurusan dengan Yang Kun, dia berencana pergi ke paviliun harta karun untuk membeli sejumlah benih tanaman obat kelas 3 dan menanamnya di ruang lantai pertama pagoda. Setelah tanaman herbalnya matang, dia akan berusaha keras untuk menjadi alkemis tingkat ketiga. Latihannya sudah berakhir. Sudah waktunya untuk keluar dan meregangkan otot-otot kita serta menghadapi Yang Kun. Cukong berdiri, meregangkan badan, lalu dengan pikirannya, dia meninggalkan lantai pertama pagoda dan kembali ke dunia luar. Pada saat ini, tepat 1 bulan telah berlalu di dunia luar. Di luar villa Cukong, ada ratusan orang berdiri. Mereka semua adalah anggota Paviliun Kong, dan mereka datang khusus untuk menyemangati Cukong. Begitu Cukong membuka pintu gerbang, dia melihat sekelompok besar orang dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Dia ingat bahwa sebulan yang lalu, Paviliun Kong hanya memiliki lebih dari 70 anggota. Kok bisa hanya dalam waktu 1 bulan, jumlah orangnya meningkat hampir 2 kali lipat. Dari Feng Haibo, Cukong mengetahui tentang situasi terkini Paviliun Kong. Sebulan yang lalu, dia menyelesaikan serangkaian 5 gol dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru, memecahkan rekor terbaik Akademi Xingchen dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru, yang membuat popularitasnya di sekte luar mencapai puncaknya. Banyak orang menganggapnya sebagai idola dan bergabung dengan Paviliun Kong satu demi satu. Bahkan ada banyak orang yang memundurkan diri dari kekuatan kecil aslinya dan bergabung dengan Paviliun Kong. Ketika Feng Haibo merekrut anggota, ia juga secara khusus menyertakan investigasi karakter. Jika seorang anggota mempunyai perilaku yang meragukan, ia akan langsung ditolak dan tidak akan diterima. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang di Paviliun Kong. Kau melakukan hal yang benar. Cukong mengangguk setelah mendengar ini. Jika salah satu anggota mempunyai masalah dalam perilakunya, pasti akan menimbulkan banyak konflik dan akan merugikan perkembangan Paviliun Kong. Feng Haibo kemudian memperkenalkan. Karena Paviliun Kong sekarang memiliki banyak anggota, maka demi memudahkan pengelolaan, ia membagi anggota menjadi 10 tim dan menunjuk 10 orang ketua tim atas nama Cukong, Master Paviliun. Selama sebulan Cukong mengasingkan diri, geng Fei Peng berkali-kali mencoba menggunakan tipu daya untuk mengganggu latihan Cukong. Mereka semua diblokir oleh Feng Haibo dan 10 pemimpin tim. Dibandingkan denganku, seorang bos yang tidak ikut campur, kamu lebih cocok menjadi Master Paviliun, kata Cukong dengan penuh emosi. Feng Haibo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, fakta bahwa Paviliun Kong mampu tumbuh dan menjadi lebih kuat dalam kurun waktu yang singkat, serta melampaui sebagian besar kekuatan kecil, bukanlah karena kontribusi saya, tetapi karena Anda, Master Paviliun. Tanpamu, sekuat apapun aku, sekuat apapun kita berusaha, Paviliun Kong tidak akan pernah berkembang hingga ukurannya saat ini. Feng Haibo tidak memuji Cukong, dia berbicara dari lubuk hatinya. Alasan mengapa para anggota bergabung dengan Paviliun Kong adalah karena pesona pribadi Cukong, dan tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai wakil ketua Paviliun. Sebagai pilar spiritual Paviliun Kong, Master Paviliun tidak perlu menghabiskan energi untuk mengelola masalah-masalah sepele ini. Selama kamu menjadi lebih kuat dan terus membawa kemuliaan bagi Akademi Xingchen, Paviliun Kong akan menjadi semakin kuat. Feng Haibo berkata dengan serius, ketika kamu menjadi murid utama Akademi Xingchen-ku, Paviliun Kong akan menjadi kekuatan kecil pertama di Akademi.
Hahaha, aku yakin hari ini akan tiba, kata Cukong dengan penuh kebanggaan. Bagi yang lain, menjadi murid utama mungkin sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, itu hanya masalah waktu. Cukong memikirkannya, lalu meminta Feng Haibo mengeluarkan token identitasnya, lalu mentransfer 5.000 kredit kepadanya dari token identitasnya sendiri. Buatlah daftar kontribusi di dalam pavilion dan rumuskan seperangkat aturan kontribusi yang terperinci. Semua anggota yang berkontribusi pada pavilion Kong dapat menerima penghargaan kredit. Cukong memberi perintah. Master Pavilion sungguh perkasa. Feng Haibo berteriak kegirangan. Tuan Pavilion sungguh perkasa. Para anggota Pavilion Kong berteriak serempak, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. 5.000 kredit tidaklah banyak bagi Cukong. Tetapi bagi pengikut luar biasa, itu pasti merupakan jumlah uang yang sangat besar. Tahukah Anda, hadiah untuk misi gerbang luar level 4 hanya 2 atau 300 kredit. 5.000 kredit setara dengan total hadiah untuk menyelesaikan lebih dari 20 tugas sekte luar tingkat 4. Anggota Pavilion Kong tidak sesat Cukong, dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas tingkat keempat. Banyak anggota bahkan tidak dapat menyelesaikan misi sekte luar tingkat ketiga sekarang. Dengan insentif 5.000 kredit, kami pasti dapat sepenuhnya memobilisasi antusiasme para anggota, membiarkan mereka memberikan lebih banyak kontribusi, dan membuat Pavilion Kong berkembang pesat. Melihat kinerja Feng Haibo dan anggota lainnya, Cukong tersenyum sedikit. Setelah aku menyingkirkan Yang Kun, aku akan memurnikan sejumlah pil Yunqi dan pil Xuanqi sebagai hadiah untuk daftar kontribusi. Dengan tingkat keterampilan alkimia saat ini, memurnikan pil Yunqi dan pil Xuanqi bukan hanya mudah, tetapi juga berkualitas tinggi. Efek obatnya lebih baik daripada pil yang didistribusikan oleh Resource Hall of the Academy. Perkataan Cukong membuat para anggota yang sudah bersemangat menjadi semakin bersemangat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Tuan Pavilion sungguh perkasa. Bergabung dengan Pavilion Kong benar-benar keputusan terbaik yang pernah saya buat. Dengan adanya Master Pavilion di sini, Pavilion Kongku pasti akan mendominasi sekte luar. Bagaimana kita bisa mendominasi sekte luar? Di masa depan, Pavilion Kong akan mendominasi seluruh akademi. Setelah kegembiraan itu, Feng Haibo melapor kepada Cukong dengan wajah serius. Setelah kompetisi pertukaran mahasiswa baru, Yang Kun mengasingkan diri dan tidak pernah muncul lagi. Namun, Penatua Wang dan Ye Feiyu sering keluar masuk rumah tempat tinggalnya. Dan Ye Feiyu juga sering pergi keluar akademi dan bertemu dengan orang-orang yang dikirim oleh keluarga Ye dan keluarga Chu. Mereka telah membuat banyak persiapan untuk konfrontasi hari ini. Jadi Master Pavilion harus berhati-hati. Cukong mengangguk. Inilah keuntungan membentuk pasukan kecil. Dia tidak perlu khawatir, dan para anggota akan mengumpulkan informasi yang diperlukan dan melaporkannya kepadanya. Jangan khawatir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa banyak persiapan yang kamu lakukan, itu tidak akan berguna, kata Cukong dengan ringan. Waktunya hampir habis, dan Cukong memimpin anggota Pavilion Kong berjalan menuju alun-alun dengan semangat besar. Saat ia tiba di alun-alun, ribuan orang sudah berkumpul di sana, dan suasananya tak kalah seru dengan suasana kompetisi pertukaran mahasiswa baru. Semua orang ingin melihat apakah Cukong dapat mengalahkan Yang Kun, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar naga tersembunyi, dan menyegarkan kembali rekor sekte luar. Jika Cukong berhasil, dia akan menjadi anak ajaib pertama yang masuk dalam peringkat 10 besar daftar naga tersembunyi dalam waktu 3 bulan sejak bergabung dengan akademi. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa dengan kekuatan Cukong saat ini, apalagi masuk ke dalam 10 besar daftar naga tersembunyi, bahkan menjadi nomor 1 di daftar naga tersembunyi bukanlah masalah. Sesuai dengan kesepakatan awal, Wang Haichao memindahkan panggung seni bela diri langsung ke tengah alun-alun. Pada saat ini, Wang Haichao dan Yang Kun sudah berdiri di panggung seni bela diri. Cukong melirik mereka berdua, lalu melihat beberapa wajah yang dikenalnya di bawah panggung seni bela diri. Mereka adalah Li Yanhe, Tetua Sun, dan Sangguan Yanran. Cukong mengangguk pada mereka bertiga, lalu melompat ke atas panggung bela diri. Cukong, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu menderita lebih sedikit nanti. Yang Kun berkata dengan arogan. Jelas,
Kekuatannya telah meningkat pesat selama bulan pelatihan tertutup ini, kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Cukong melirik Yang Kun dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Selama periode ini, geng Fei Peng telah menyebabkan banyak masalah bagi Paviliun Kong. Sebagai pemimpin Paviliun Kong, Cukong tentu harus mencari keadilan bagi para anggotanya. Kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Mata Yang Kun bersinar dengan cahaya dingin. Melihat kedua belah pihak sudah bersiap, Wang Haichao mengumumkan dengan lantang, duel resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kun bergerak secepat kilat, memegang tombak perak, dan memimpin serangan ke arah Cukong. Tombak perak di tangannya, yang disebut tombak Hunyuan, adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 2 dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap mata, Yang Kun muncul di depan Cukong, tombak di tangannya membawa kekuatan dahsyat dan menusiuk Cukong bagai kilat. Cukong tersenyum menghine, bahkan tanpa menggunakan ilmu bela diri apapun, dia hanya mengayunkan tangan kanannya untuk menghantam tombak Hunyuan. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Mereka berdua mundur 3 langkah pada saat yang sama. Meskipun pertarungan berakhir seri, Yang Kun memegang senjata spiritual tingkat tinggi kelas 2, sementara Cukong tidak bersenjata. Perbedaan antara keduanya jelas. Alam fisikmu ternyata telah mencapai puncak tahap tengah dari alam tempering badan. Pupil mata Yang Kun tiba-tiba mengecil karena terkejut. Ini menunjukkan bahwa Cukong telah menguasai volume pertama, seni api naga, hingga ke tingkat menengah. Itu adalah teknik tingkat menengah Suan terkuat dari Akademi Bintang. Tingkat kesulitan untuk mempraktikkannya tidak kalah dengan teknik tingkat Suan tingkat lanjut biasa. Cukong baru saja mulai berlatih jilid pertama, seni api naga, 2 bulan lalu, dan sekarang dia telah mencapai tingkat menengah. Apakah dia masih manusia? Bukan hanya Yang Kun yang berpikir demikian, tetapi orang-orang di sekitarnya juga berpikir demikian. Bukannya mereka belum pernah melihat orang kutu kupret sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang sekutu kupret ini. Wajah Wang Haichao menjadi gelap. Hanya dalam waktu 2 bulan, kekuatan tempur Cukong benar-benar dapat menyamai Yang Kun. Meskipun dia sudah menduganya, dia tetap merasa sulit menerimanya ketika itu benar-benar terjadi. Dengan wajah muram, Wang Haichao memikirkan peningkatan kekuatan Yang Kun selama sebulan terakhir, dan kartu truf yang telah disiapkannya untuk memastikan kemenangan. Kulitnya kembali normal. Menurutnya, bahkan jika Cukong memiliki badan yang kuat, kekuatan tempurnya dapat menghancurkan seorang guru spiritual tingkat 9. Namun kemenangan akhir pasti akan menjadi milik Yang Kun. Memikirkan hal ini, Wang Haichao mensibir dan berjalan ke panggung seni bela diri. Dia berkata kepada Li Yanhe dan Tetua Sun dengan nada provokatif, apakah kalian berdua punya nyali untuk berjudai lagi? Li Yanhe mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu ingin bertaruh? Dalam duel ini, jika Cukong menang, aku akan memberikan 30.000 poin kepada kalian masing-masing. Jika Yang Kun menang, kalian berdua akan memberiku masing-masing 30.000 poin. Bagaimana? Kata Wang Haichao. Mendengar ini, Li Yanhe dan Tetua Sun keduanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tampaknya Wang Haichao memiliki kepercayaan penuh pada Yang Kun. Sebagai sesepuh senior sekte luar dan guru spiritual agung yang kuat di tingkat ke-8, meskipun kekayaan Wang Haichao lebih melimpah daripada sesepuh sekte luar biasa, namun juga terbatas. 2 bulan lalu, Wang Haichao kehilangan pedang Xuanbing dan 10.000 kredit dalam pertaruhan di kompetisi mahasiswa baru. 60.000 kredit yang diambilnya sekarang pastinya adalah seluruh asetnya saat ini. Jika kalian berdua tidak berani bertaruh, tundukkan saja kepala kalian dan akui kekalahan pada tetua ini. Wang Haichao terus memprovokasi. Li Yanhe mendengus dingin, siapa yang bilang kita tidak berani berjudai? Tetua Sun menimpali, kami hanya khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Anda kehilangan semua kekayaan dan bunuh diri karena marah. Bahkan jika kalian berdua bunuh diri, tetua ini tidak akan pernah melakukannya. Wang Haichao mendengus dingin, karena kalian berdua tidak keberatan, taruhannya selesai. Li Yanhe dan Tetua Sun mengangguk dan setuju untuk bertaruh. Selama 3 bulan terakhir, mereka berdua menyaksikan Cukong tumbuh pesat menjadi semakin kuat dan terus-menerus menciptakan keajaiban, dan mereka berdua pun menumbuhkan rasa percaya yang membabai buta kepada Cukong.
Menurut mereka, meskipun Yang Kun berada di peringkat ke-9 dalam daftar naga tersembunyi, Cukong adalah orang yang disukai oleh surga sebagaimana tercatat dalam buku-buku kuno. Dengan keberuntungan, dia pasti akan melakukan keajaiban lagi dan mengalahkan Yang Kun. Dengan kata lain, bahkan jika mereka kalah taruhan, itu tidak akan memengaruhi keduanya. Taruhan selama kompetisi mahasiswa baru memungkinkan Li Yanhe dan Penatua Sun masing-masing mendapatkan 55.000 kredit. Bahkan jika mereka kalah taruhan kali ini, mereka akan tetap mendapatkan masing-masing 25.000 kredit, sedikit kurang dari sebelumnya. Di atas panggung seni bela diri, Yang Kun menyingkirkan keterkejutan di matanya dan berkata dengan dingin, dengan tingkat fisikmu dan seni bela diri tingkat Suan tingkat tinggi, guru spiritual tingkat 9 akhir biasa memang bukan tandinganmu. Namun sayang, kau bertemu denganku. Begitu dia selesai bicara, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan sebuah momentum dahsyat meledak dari badannya. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung. Saat kultivasinya berjalan penuh, helaian energi spiritual yang bersumber dari angin mengembun di badannya dan berubah menjadi baju zirah spiritual berwarna hijau. Perlengkapan spiritual. Kultivasi Yang Kun benar-benar telah mencapai tingkat guru spiritual yang hebat. Seseorang berseru, baju zirah rohani merupakan lambang seorang guru rohani yang agung. Setelah mencapai alam guru spiritual agung, kultivator dapat mengedarkan energi spiritual langit dan bumi untuk memadatkan seperangkat perlengkapan spiritual pada badannya guna meningkatkan pertahanannya sendiri. Karena Yang Kun baru saja menerobos ke tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung, baju zirah spiritual hijau yang dipadatkannya masih sedikit bersifat ilusi. Seorang guru spiritual hebat seperti Zhou Chuan, yang berada di puncak akhir level ke-9, dapat memadatkan baju zirah spiritual yang sangat kokoh, seperti baju zirah sungguhan, dengan daya pertahanan yang super kuat. Tidak heran Wang Haichao begitu percaya diri, ternyata itu karena Yang Kun telah menerobos ke alam master spiritual agung. Li Yanhe berkata dengan suara yang dalam. Dengan kualifikasi Yang Kun, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun baginya untuk menerobos dari akhir tingkat ke-9 guru spiritual ke tingkat guru spiritual agung. Alasan mengapa ia mampu mencapai terobosan dalam waktu 2 bulan adalah karena dukungan kuat dari Wang Haichao, keluarga Ye dan keluarga Chu. Setelah mengetahui hasil kompetisi pertukaran mahasiswa baru, Chu San hanya bisa menaruh harapannya pada Yang Kun. Demi meningkatkan kekuatan Yang Kun, dia melaporkan kejadian itu kepada kepala keluarga Chu, namun dimarahi oleh para petinggi keluarga. Para pemimpin puncak keluarga utama juga memahami bahwa konflik antara keluarga Chu dan Chu Kong tidak dapat didamaikan. Jadi, setelah memarahi Chu San dengan keras, dia memberinya banyak harta dan meminta Chu San untuk menyingkirkan Chu Kong sesegera mungkin. Chu Kong, bersiaplah menerima nasib kegagalanmu, ucap Yang Kun dengan arogan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tombak Hunyuan dan menyerang Chu Kong dengan seluruh kekuatannya. Menurut pemikirannya, dengan ledakan kultivasi guru spiritual agung tingkat pertama, dia pasti akan mampu mengalahkan Chu Kong dengan kekuatan dahsyat, lalu menjepitnya ke tanah dan memberinya pelajaran berat. Dalam keadaan normal, ketika seorang kultivator pada tingkat guru spiritual agung berurusan dengan kultivator di bawah tingkat guru spiritual agung, itu seperti orang dewasa berurusan dengan anak kecil. Namun sayangnya, konfrontasi antara Chu Kong dan dirinya bukanlah situasi yang normal. Chu Kong terlihat sedang melangkah di Starfire Step, sosoknya bagaikan hantu. Tombak Hunyuan di tangan Yang Kun sama sekali tidak bisa menyentuh Chu Kong. Meskipun kecepatan gerak Yang Kun cepat, namun ilmu bela diri yang ditekuninya hanya pada tingkatan Suan tingkat rendah, belum juga ditekuninya dengan sempurna. Langkah api bintang, yang dilakukan Chu Kong adalah seni bela diri gerakan badan tingkat Suan tingkat tinggi. Ketika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang guru spiritual agung biasa tingkat kedua tidak secepat dia. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung beberapa ronde. Yang Kun tidak hanya tidak dapat melakukan apapun pada Chu Kong, tetapi dia juga terkena beberapa kali pedang api bumi milik Chu Kong. Meskipun dia dilindungi oleh baju zirah spiritual, serangan Chu Kong masih meninggalkan beberapa bekas berdarah di badannya. Hal ini membuat Yang Kun sangat marah. Chu Kong, aku akan menghancurkanmu. Yang Kun meraung dan dengan panik mengerahkan kekuatan spiritual di badannya, menyuntikkannya ke dalam senjata Hunyuan. Serigala angin melolong ke langit. Aduh!
Saat raungan Yang Kun berakhir, lolongan serigala yang tajam bergema di seluruh alun-alun. Energi spiritual yang disebabkan oleh angin dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi bayangan serigala angin bertanduk satu yang panjangnya beberapa meter. Tombak Hunyuan di tangan Yang Kun berubah menjadi tanduk tajam, memancarkan cahaya dingin. Yang Kun mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni bela dirinya. Mata hijau pucat dari hantu serigala angin bertanduk satu terkunci pada Cukong, lalu berubah menjadi bayangan hijau dan menghantam Cukong dengan ganas. Serigala angin melolong ke langit, adalah seni bela diri tingkat menengah Suan. Yang Kun telah mengolahnya dengan sempurna. Jika dia menggunakannya dengan sekuat tenaga, itu akan cukup untuk melukai seorang kultivator dengan kekuatan yang sama. Tingkat, Cukong pasti akan kalah. Wang Haichao berkata dengan percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, energi pedang merah yang tajam dan tak tertandingi menyapu langit dan menebas bayangan serigala angin unicorn. Retakan. Hantu serigala angin bertanduk satu yang tampak menakutkan itu bahkan tidak dapat bertahan sejenak pun sebelum dipotong-potong oleh energi pedang merah. Tombak Hunyuan yang berperan sebagai unicorn itu terkena hantaman keras. Seperti anak panah yang melesat dari busur, tombak itu melesat kembali dan langsung menusuk bahu kiri Yang Kun. Darah merah terang terus mengalir keluar, seketika mewarnai pakaiannya menjadi merah. Ah! Ratapan menyakitkan keluar dari mulut Yang Kun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, yang telah mencapai tingkat kultivasi tingkat pertama dari seorang guru spiritual agung dan menampilkan ilmu bela diri tingkat menengah Suan, akan bersikap begitu rentan di hadapan Cukong. Penatua Wang, sudah berakhir. Pemenang duel ini adalah Cukong. Li Yanhe berkata sambil tersenyum. Wang Haichao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Mengapa kamu terburu-buru?" Yang Kun belum kalah. Li Yanhe dan Tetua Sun terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah Yang Kun masih memiliki beberapa kartu tersembunyi yang belum diungkapkannya? Keduanya segera melihat ke arah panggung seni bela diri. Wajah Yang Kun tampak garang, matanya dipenuhi kegilaan, dan dia berteriak sambil menggertakkan giginya, "Cukong, aku tidak bermaksud menggunakan trik ini. Tapi kamu memaksaku untuk melakukannya." Begitu dia selesai berbicara, Yang Kun mengangkat telapak tangan kanannya, menepuk dadanya dengan keras, dan seteguk besar darahnya sendiri menyembur keluar dari mulutnya. Hakikat dan darah dari kekuatan hidup seseorang sangatlah berharga bagi para kultivator. Kehilangan kecil sekalipun dapat menyebabkan kerusakan serius pada vitalitas Anda. Namun yang dimuentekan Yang Kun adalah seteguk besar darah kekuatan hidupnya sendiri. Wajahnya langsung berubah sepucat kertas dan auranya menurun drastis. Yang Kun mengabaikan luka-lukaannya, menodai tangannya dengan saripati darahnya sendiri, dan dengan cepat membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Yang Kun mengeluarkan lolongan melengking, seperti lolongan serigala, yang membuat orang bergidik. Transformasi serigala. Tiba-tiba, pupil mata Yang Kun berubah menjadi hijau pucat, badannya membengkak, tulang-tulangnya mengembang, dan lapisan bulu serigala tumbuh di kulitnya. Dalam sekejap mata, Yang Kun berubah dari wujud manusia menjadi setengah manusia setengah serigala, yang mana sangat mengerikan. Dan auranya yang sudah jatuh, tiba-tiba bangkit. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung ke tahap awal tingkat kedua guru spiritual agung. Yang Kun benar-benar menguasai metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Wajah Li Yanhe langsung berubah jelek. Segala jenis metode rahasia sangatlah berharga. Bahkan teknik rahasia yang paling umum pun lebih berharga daripada teknik tingkat Suan tingkat menengah. Keluarga dan pasukan biasa tidak dapat mengakses teknik rahasia. Dengan kekuatan dan latar belakang Yang Kun, dia seharusnya tidak bisa mendapatkan teknik rahasia tersebut. Li Yanhe tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Wang Haichao, dan bertanya dengan dingin, apakah keluarga Ye atau keluarga Chu yang mengajarinya metode rahasia ini? Wang Haichao tampak acuh tak acuh dan tidak menjawab. Tebakan Li Yanhe tidak salah. Jurus transformasi serigala diajarkan kepada Yang Kun oleh kepala keluarga Chu. Keluarga Chu adalah pemimpin 3 keluarga besar di Kabupaten Liuyun, dengan kekuatan yang besar dan fondasi yang mendalam. Sekarang, dengan dukungan Tuan Muda Chu Yun Xiao, pengaruh mereka tidak kurang dari keluarga-keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Keluarga Chu telah menguasai beberapa teknik rahasia, dan teknik transformasi serigala hanyalah yang terburuk.
Teknik rahasia ini mirip dengan teknik rahasia, teknik semburan darah, yang digunakan oleh Wu Jianfeng, tetapi efek sampingnya beberapa kali lebih kuat daripada teknik semburan darah. Selama penggunanya menggunakan teknik transformasi serigala, saat teknik rahasia tersebut tidak lagi efektif, level kultivasinya akan turun sedikit. Dengan kata lain, apapun hasil pertarungan ini, Yang Kun pada akhirnya akan jatuh dari tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung ke tahap akhir tingkat ke-9 guru spiritual. Ini juga mengapa Yang Kun tidak mau menggunakan teknik ini. Semua jerih payahku sia-sia karenamu. Aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Yang Kun menatap Cukong dengan mata hijaunya, niat membunuhnya sangat kuat. Teriaknya, serigala angin melolong ke langit. Dia mencabut tombak Hunyuan yang tertancap di bahu kirinya dan mengerahkan kekuatan spiritual dahsyat di badannya, menyuntikkannya ke dalam pistol itu dengan panik. Dalam sekejap mata, seekor serigala angin bertanduk satu yang menakutkan muncul, ukurannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Aduh! Raungan serigala yang sangat melengking bergema di seluruh alun-alun. Para murid yang tingkat kultivasinya rendah tidak dapat berbuat apa-apa selain menutup telinga mereka. Cukong akan kalah. Kekuatan bertarung Cukong memang kuat. Bahkan seorang guru spiritual tingkat pertama bukanlah tandingannya. Namun, Yang Kun, yang telah menggunakan teknik rahasia, telah mencapai tingkat kedua dari guru spiritual tingkat pertama. Cukong ada di sana. Tidak ada cara bagiku untuk memblokir serangan ini. Mampu mendorong Yang Kun ke titik ini, Cukong seharusnya bangga pada dirinya sendiri. Senyum puas muncul di wajah Wang Haichao, tepat ketika dia mengira Cukong pasti kalah. Sebuah suara dingin datang dari arena bela diri, bagaikan baskom berisi air dingin, yang membekukannya sampai ke sumsum tulang. Kekuatan serangan ini memang hebat, sepadan dengan kekuatan penuhku. Kata-kata Cukong mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa? Setelah bertarung sekian lama, mungkinkah Cukong masih menahan diri? Tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat menghancurkan Yang Kun, yang berada di tahap awal tingkat pertama dari guru spiritual agung. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Betapapun banyaknya gertakanmu, kamu tidak akan bisa mengubah hasil kekalahan. Yang Kun mensibir, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cukong. Saya melihat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan seni bela dirinya. Hantu serigala angin unicorn menghantam tanah dengan cakarnya, berubah menjadi petir biru dan menyerbu langsung ke arah Cukong dengan kekuatan yang mengerikan. Cukong menatap bayangan serigala angin unicorn yang menyerang dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Sebuah kekuatan besar meledak dari badannya, menyapu ke segala arah. Jika diperhatikan dengan seksama, energi spiritual berbahan api di sekelilingnya berkumpul dengan cepat, dan seketika mengembun menjadi baju zirah spiritual berwarna merah pada badan Cukong. Armor spiritual. Kultivasi Cukong benar-benar telah mencapai level Master Spiritual Agung. Ya Dewa, hanya dalam waktu 1 bulan, Cukong benar-benar berhasil menembus dari puncak tingkat ke-7 akhir dari Spiritual Master ke tingkat pertama awal dari Spiritual Master Agung. Ini terlalu tidak normal. Cukong tidak berbohong. Dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Semua penonton terbelalak lebar, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka berpikir bahwa sebagai orang yang disukai oleh surga, Cukong seharusnya mampu meningkatkan kultivasinya ke akhir tingkat ke-9 guru spiritual dan mengejar Yang Kun. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong benar-benar dapat menerobos ke alam Master Spiritual Agung. Itulah alam seorang guru spiritual agung. Di kota biasa, ia dapat dianggap sebagai kekuatan tempur teratas. Sebagai patriark cabang keluarga Chu di kota Fengyun, tingkat kultivasi Chusan hanya tingkat kedua dari guru spiritual agung. Di Akademi Bintang, setelah memasuki alam guru spiritual agung, seseorang dapat dipromosikan menjadi murid dalam, dengan perlakuan dan status yang jauh melampaui murid luar. Dan hanya 3 bulan telah berlalu sejak Cukong bergabung dengan Akademi. Di antara murid-murid baru yang masuk Akademi pada waktu yang sama dengannya, orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi bahkan belum mencapai guru spiritual tingkat ke-5. Tapi Cukong akan segera dipromosikan menjadi murid inti. Benar jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Gerakan pertama teknik pedang api darah, tebasan api darah.
Cukong berteriak pelan, menggenggam pedang api bumi, dan menebasnya dengan kuat di depannya. Ledakan. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius 100 meter tampaknya tertarik secara fatal dan berkumpul bersama secara gila-gilaan. Ia langsung berubah menjadi hantu pedang api besar, memancarkan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Saat berikutnya, hantu pedang api dan hantu serigala angin unicorn bertabrakan dengan keras di udara. Retakan. Gelombang kejiut besar melanda ke segala arah. Bahkan arena bela diri yang kokoh pun tidak dapat menahan benturan dan hancur berkeping-keping, menimbulkan kepulan asap, debu, dan puing-puing. Wajah para penonton semuanya berubah, dan mereka segera mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Ini bukan lagi pertarungan antara murid luar, tetapi pertarungan antara murid dalam. Seru seseorang. Cukong dan Yang Kun telah memasuki ranah guru spiritual agung. Meskipun mereka belum dipromosikan, mereka sudah tidak berbeda dengan murid dalam. Tentu saja, Yang Kun, yang menggunakan teknik rahasia, transformasi serigala, tidak dapat dipromosikan menjadi murid dalam. Hal ini karena, begitu teknik rahasia itu kehilangan pengaruhnya, ia akan menderita serangan balik yang serius dan jatuh kembali ke tingkat ke-9 akhir dari guru spiritual. Mata semua orang terfokus pada arena seni bela diri yang rusiak, ingin mengetahui hasil akhir pertempuran. Wang Haichao menatap ke arah panggung seni bela diri, berteriak dalam hatinya, pemenangnya pasti Yang Kun. Pasti Yang Kun. Setelah beberapa kali tarikan napas, asap dan debu menghilang. Cukong berdiri tegak tanpa ada luka sedikit pun di sekujur badannya. Namun Yang Kun terjatuh ke dalam genangan darah seperti guguk mati, dan sudah pingsan. Tidak ada keraguan bahwa pemenang akhir duel ini adalah Cukong. Ketika semua orang melihat dengan seksama, mereka melihat noda darah sepanjang setengah meter di badan Yang Kun, memanjang langsung dari bahunya hingga pinggangnya. Melalui noda darah, Anda bahkan dapat melihat organ-organ yang berdarah, sungguh menyeramkan. Bahkan jika tidak ada serangan balik dari teknik rahasia, transformasi serigala, Yang Kun masih harus beristirahat selama 1 atau 2 tahun sebelum dia bisa pulih. Ini adalah hasil dari Cukong yang mengambil kembali sebagian kekuatannya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, pedang tadi sudah cukup untuk membelah Yang Kun menjadi 2. Hahaha, Cukong, kerja bagus. Li Yanhe tertawa terbahak-bahak, dan tepat saat dia hendak mengumumkan hasil duel, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar. Cukong, beraninya kau membunuh sesama murid dan hampir merenggut nyawa Yang Kun. Tetua ini pasti akan memberimu pelajaran hari ini. Wang Haichao meraung marah, dan mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai guru spiritual tingkat 8. Kemudian dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, melesat ke udara, dan menyerbu ke arah Cukong. Wajah Li Yanhe berubah dan dia berteriak, Wang Haichao, beraninya kau. Ia dan Tetua Sun segera mengambil tindakan untuk mencegatnya. Kalian berdua pikir kalian bisa menghentikan tetua ini? Sedikit sindiran terpancar di mata Wang Haichao. Tingkat kultivasi Li Yanhe dan Tetua Sun hanya berada pada tingkat kelima guru spiritual agung, dan mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Hanya dengan satu serangan, Wang Haichao berhasil menjatuhkan kedua pria itu. Cukong, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung terlalu banyak orang. Kata Wang Haichao dengan dingin. Meskipun dia menggunakan alasan bahwa Cukong telah membunuh rekan-rekan muridnya dan melanggar aturan jika memaksakan serangannya. Namun sebagai sesepuh senior sekte luar, selama dia tidak membunuh Cukong saat itu juga, tetapi hanya membuatnya lumpuh, maka hukuman paling berat yang akan dia terima setelahnya. Apakah itu keluarga Ye atau keluarga Chu, mereka akan menggunakan energi mereka masing-masing untuk melindunginya. Dia tidak hanya mampu melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga mampu mengambil hati keluarga Ye dan keluarga Chu, menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Cukong menatap Wang Haichao yang hendak membunuhnya, tidak ada rasa takut di matanya, tetapi malah ada sedikit cibiran. Berani menyerangnya secara terbuka di depan gerbang luar. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Tepat ketika Wang Haichao hendak menyerang Cukong, sebuah bayangan hitam melesat di udara, secepat kilat. Ledakan. Wang Haichao datang cepat, lalu pergi lebih cepat lagi. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia menghantam keras dinding gunung sejauh 100 meter, menciptakan lubang besar yang dalam.
Jika diperhatikan dengan seksama, dada Wang Haichao cekung, meninggalkan bekas telapak tangan 5 jari, darah mengucur dari mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Serangan tadi memberinya pukulan berat. Semua orang berbalik dan melihat bahwa orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah yang terkuat di antara para tetua sekte luar, Zhou Chuan. Penatua Zhou, aku tidak pernah menyinggung perasaanmu. Mengapa kau begitu kejam padaku? Wang Haichao bertanya dengan susah payah, sambil memegangi dadanya. Mendengar ini, Li Yanhe dan Tetua Sun juga menatap Zhou Chuan dengan kebingungan di mata mereka. Mereka berdua mengambil tindakan karena mereka memiliki persahabatan dengan Cukong. Mengapa Zhou Chuan mengambil tindakan? Terlebih lagi, dia menyerang Wang Haichao dengan sangat kasar, seolah-olah dia menaruh dendam terhadapnya. Karena Cukong sudah diterima sebagai murid terdaftar oleh ayahku dan menjadi adik laki-lakiku, kata Zhou Chuan dengan nada dingin. Wang Haichao sebenarnya ingin menghancurkan Cukong sekarang, sungguh tidak bisa dimaafkan. Dia tidak membunuh Wang Haichao secara langsung, yang sudah merupakan tanda menahan diri. Mendesis. Perkataan Zhou Chuan membuat mata semua orang terbelalak dan mereka menarik napas dalam-dalam. Ya dewa, Cukong telah menjadi murid junior tetua Zhou. Penatua Zhou adalah guru spiritual hebat di tingkat ke-9 akhir. Jika bisa menjadi murid juniornya, Cukong akan mampu berjalan menyamping di Akademi Xing Sen di masa depan. Tidak heran tetua Zhou begitu marah tadi dan melukai tetua Wang dengan satu serangan telapak tangan. Para penonton berseru dengan takjub, tetapi mereka hanya memperhatikan bagian kedua kalimat Zhou Chuan. Wang Haichao, Li Yanhe, Tetua Sun, dan Sangguan Yanran semuanya terfokus pada bagian pertama kalimat Zhou Chuan. Wajah keempat orang itu berubah pada saat yang sama, terutama Wang Haichao, yang wajahnya langsung kehilangan semua warna dan seluruh badannya terasa dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Para pengikut sekte luar hanya mengetahui bahwa Zhou Chuan adalah orang yang kuat dan terkuat di antara para tetua sekte luar. Tanpa mereka sadari, ayah Zhou Chuan adalah tetua agung Akademi Bintang, seorang pria kuat tingkat pertama di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9. Sekarang Cukong telah diterima sebagai murid terdaftar oleh Zhou Hong, dia benar-benar dapat menjelajahi seluruh Akademi Xing Sen di masa depan. Mungkinkah kesempatan besar yang dijanjikan Penatua Zhou selama kompetisi pertukaran mahasiswa baru mengacu pada penerimaan sebagai murid terdaftar oleh Penatua Zhou Hong? Li Yanhe dan Tetua Sun saling berpandangan dan menebak dalam hati mereka. Penatua Zhou, aku benar-benar terpesona tadi. Aku mohon Penatua Zhou untuk memberiku kesempatan lagi. Wang Haichao tidak peduli dengan luka-luka di badannya. Dia jatuh berlutut di tanah dengan suara keras, memohon belas kasihan sambil gemetaran. Namun Zhou Chuan mengabaikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita bicarakan hal-hal ini setelah kamu pergi ke aula hukuman. Ketika Wang Haichao mendengar kata-kata Zhou Chuan, seluruh badannya lemas dan dia jatuh ke tanah, putus asa di matanya, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aula hukuman merupakan tempat di akademi yang khusus digunakan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Begitu kau memasuki aula hukuman, bahkan jika kau tidak mati, kau akan dikuliti hidup-hidup. Serangannya terhadap Cukong tidak hanya menyinggung Zhou Chuan, tetapi juga Zhou Hong. Belum lagi mempertahankan posisinya sebagai sesepuh sekte luar, masih belum diketahui apakah dia bisa mempertahankan hidupnya di aula hukuman. Di tengah kerumunan, Ye Feiyu melihat pemandangan ini dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia tidak berani lagi melawan Cukong. Zhou Chuan mengangguk pada Cukong, lalu menyeret Wang Haichao yang pincang ke aula hukuman. Li Yanhe pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan dengan keras, pemenang duel ini adalah Cukong. Alun-alun itu tiba-tiba meledak. Meskipun aku sudah menduganya, tapi tetap saja rasanya luar biasa bahwa Cukong benar-benar mengalahkan Yang Kun. Hari ini akhirnya aku membuka mataku. Dibandingkan dengan Cukong, para jenius itu hanyalah sampah. Cukong memang orang yang disukai oleh surga. Dia bahkan lebih jahat daripada orang-orang yang disukai oleh surga yang tercatat dalam buku-buku kuno. Setelah hanya 3 bulan bergabung dengan akademi, dia berhasil menembus ke alam Master Spiritual Agung dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Master Spiritual Agung. Promosi menjadi murid sekte dalam.
Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang mampu memecahkan rekor yang dibuat oleh Cukong. Sangguan Yanran menatap Cukong di panggung bela diri, kilatan cahaya aneh melintas di matanya. Bersambung.